rumahnya. Menghina kapal orang lebih buruk dari menghina ibunya. Takutlah dengan serangan yang menyeramkan dari hantu bajak laut yang menyeramkan. Bagaimana dia melakukannya? Ini masih sebuah misteri. Hai teman-teman semuanya, siapa dari kalian yang waktu kecil dulu suka nonton kartun SpongeBob? Bahkan saat kalian sudah dewasa pun, kalian tetap nonton ini kartun. Selamat, masa kecil kalian bahagia. Nah, kalian pasti tahu dengan karakter warna hijau yang menyeramkan ini pada kartun SpongeBob. Dia adalah The Flying Dutchman. Kali ini kita akan membahas cerita The Flying Dutchman. Asal mulanya, kutukan, penampakan, dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita The Flying Dutchman. Nonton terus video ini sampai habis tanpa skip ya, sebagai bentuk support terhadap channel kecil ini. Bagi kamu yang penasaran dengan videonya, langsung saja siapkan cemilannya, dan jangan lupa kamu berikan like jika kamu suka, oke? Yuk langsung saja kita bahas tentang makhluk hijau ini, The Flying Dutchman. Di dasar lautan Bikini Bottom, semua makhluk laut tahu satu nama yang tidak boleh disebut saat malam mulai gelap dan kabut mulai turun. Namanya The Flying Dutchman. Dia bukan cuma legenda, tapi hantu nyata. Kapal besar yang melayang dengan dikelilingi kabut hijau. Konon katanya, saat malam begitu sunyi dan ombak yang menjadi tak biasa, sebuah kapal tua bersinar kehijauan akan muncul dari balik kabut. Kapal yang melayang di atas laut, layarnya sobek dengan rantai yang berkarat dan suaranya begitulah gaya The Flying Dutchman yang begitu seram. Bagi sebagian warga Bikini Bottom, hanya mendengar namanya saja sudah cukup membuat mereka sembunyi di bawah tempat tidur. The Flying Dutchman pertama kali muncul pada episode SpongeBob yang berjudul Squidward the Unfriendly Ghost. Pada episode ini menceritakan Squidward baru saja menyelesaikan patung lilin dirinya sendiri. Kemudian ia pergi mandi. Sementara itu, SpongeBob dan Patrick mulai bermain kejar-kejaran dengan kerang, dan akhirnya kerang itu terbang ke rumah Squidward dan menjatuhkan patung lilinnya. Karena yakin telah menyakiti Squidward, SpongeBob dan Patrick mencoba untuk menghidupkannya kembali dan akhirnya menyimpulkan bahwa ia telah meninggal. Saat Squidward keluar dari kamar mandi dengan terbungkus jubah mandi putih dan dilumuri bedak, SpongeBob dan Patrick yakin mereka melihat hantu Squidward. Alih-alih mengatakan yang sebenarnya, Squidward memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini dan berpura-pura menjadi hantu agar mereka mau melayaninya. Saat merapikan salah satu kamar Squidward, SpongeBob dan Patrick menemukan sebuah buku tentang The Flying Dutchman. Pada episode ini, Flying Dutchman dijelaskan sebagai cameo dalam buku yang merinci asal-usulnya. Debutnya secara fisik dimulai dalam episode Krabby Patty yang mendekati akhir cerita, di mana ia muncul di Krusty Krab. Ia tersinggung dengan orang-orang yang berdandan seperti dirinya untuk Halloween. Bahkan, dia mengatakan kostum SpongeBob adalah yang terburuk dari semuanya, sehingga dia melepaskan kostum SpongeBob dan memperlihatkan otaknya yang terespos. Hal ini membuat Flying Dutchman takut dan melarikan diri. Sebelum menjadi hantu laut yang menakutkan, The Flying Dutchman adalah seorang kapten laut legendaris dengan nama Kapten Davy Van Der Zee. Pelaut pemberani yang dikenal karena satu hal, ia mencintai laut lebih dari hidupnya sendiri. Laut adalah hidupnya. Ia tak pernah kembali ke daratan. Kenapa kembali ke daratan kalau laut bisa memberimu segalanya? Katanya suatu hari. Namun waktu tak pernah peduli pada cinta. Laut mungkin abadi, tapi manusia tidak. Kapten Van Der Zee mulai menua, tenaganya melemah, krunya meninggalkan dia satu persatu, kapalnya mulai keropos dan lambat, dan pada suatu malam paling gelap dalam sejarah samudera, badai besar datang, bukan badai biasa, tapi badai yang membawa takdir. Di tengah kilatan petir dan ombak setinggi gunung, Kapten Van Der Zee berdiri sendirian di atas kapal yang hampir tenggelam. Pada saat itulah, sosok misterius yang disebut-sebut sebagai iblis
iblis muncul, membuat sebuah perjanjian kepada Kapten Van der Sea. Dihadapkan pada badai maut dan kehilangan harapan, Sang Kapten pun membuat pilihan terburuk dalam hidupnya, menukar jiwanya demi dapat terus berlayar. Dalam sekejap badai berhenti, langit menjadi hijau, kapalnya tidak tenggelam tapi terangkat. Namun wajah Sang Kapten berubah, matanya menyala kehijauan, janggutnya mulai berkabut, kulitnya bukan lagi kulit manusia. Ia telah berubah menjadi The Flying Dutchman, hidup tapi tidak benar-benar hidup, berlayar tapi tidak pernah sampai ke manapun, abadi tapi terkutuk selamanya. Ia akan mengarungi lautan. Banyak pelaut mengaku pernah melihat The Flying Dutchman dari kejauhan. Beberapa bahkan mengklaim mereka mendengar suara teriakan dari kapal. Apakah The Flying Dutchman itu nyata? Setelah menjual jiwanya demi keabadian, Kapten Van der Sea tidak lagi menjadi manusia. Ia telah berubah menjadi makhluk abadi, namun kosong. Dikenal di seluruh dasar laut sebagai The Flying Dutchman. Namun, yang tidak pernah ia duga adalah keabadian bukanlah berkah, itu adalah kutukan. Awalnya ia berpikir, hidup selamanya di laut adalah impian. Tidak ada pelabuhan, tidak ada batas waktu. Tapi perlahan, laut yang ia cintai berubah menjadi penjara. Setiap malam terasa sama, setiap ombak tak lagi bermakna. Ia tak bisa menyentuh dasar laut dan tak bisa berlabuh. Ia mengapung, selalu mengapung, terjebak di antara hidup dan mati. Banyak pelaut abad ke-19 dan ke-20 melaporkan melihat kapal hantu bercahaya hijau muncul tiba-tiba, menghilang dan sering diikuti musibah. Kapal mereka menabrak karang, kru alami kematian mendadak. Pelaut percaya bahwa melihat The Flying Dutchman adalah petanda kematian. The Flying Dutchman bukan sekadar hantu laut dengan tawa seram dan mata hijau menyala. Dia adalah simbol dari sesuatu yang lebih dalam, tentang keinginan manusia untuk menghindari kehilangan segala hal. Kapten Van der Sea dulu hanya ingin satu hal, hidup selamanya di laut. Ia mencintai samudera, tapi karena terlalu mencintai, ia rela menjual jiwanya, dan itu jadi awal dari segalanya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah hidup bukan tentang seberapa lama kita bisa bertahan, tapi tentang apa yang kita lakukan selama kita masih punya waktu. Kita sering terjebak dalam ambisi, dalam keinginan untuk punya segalanya, waktu, kekayaan, ketenaran. Tapi seperti cerita The Flying Dutchman, kadang keinginan yang terlalu besar justru membawa kita jauh dari arti kehidupan yang sesungguhnya. Jangan takut pada akhir, takutlah jika kamu tidak pernah benar-benar hidup. Subscribe.